4-5-nya doang. Iya. Ya Wow. Brody sama Fredrin-nya aja dibedakan. Sementara sisanya bener-bener sama banget. Karena yang tadi sempat gue pikirin, oke dia nyimpen marksman-nya di last pick. Karena dia pengen lihat dulu nih, Albertnya pakai apa. Gitu kan. Ternyata Albert dengan Lancelot-nya tetap menggunakan Brody. Otomatis ini cukup pede loh. Mereka dengan strateginya mereka, dengan hero-hero mereka yang sama. Blacklist pede banget bisa ngambil game kedua. Wow, mereka masih dengan line up yang sama, hero yang sama. Dan sesaat lagi kita akan melihat bagaimana aksi. Dan tentunya kita berharap bagaimana kehadiran dari RRQ Hoshi di match kali ini bisa membawa tren positif juga seperti game yang pertama. Menuju ke game yang kedua. Oke, teman-teman semua, boleh kalian banjirin lagi kolom komen kita dengan hashtag saatnya Indonesia, hashtag dare to be great. Coba kita mau lihat bagaimana kekompakan kalian daripada isi komen yang macam-macam gak jelas. Mending kalian sama-sama yuk berikan dukungan terhadap tim sayangannya masing-masing. Dengan hashtagnya dong pastinya. Saatnya Indonesia. Saatnya Indonesia, karena kita juga sudah mulai di game kedua kita. Best of 5 series. Sudah terlihat juga dari Finn yang udah mulai sneaky picky di bagian purple buff-nya, sudah mulai diintip-intip. Namun dengan gameplay Blacklist sendiri, Oh My Venus yang selalu berada di mid lane dari early game-nya. Berbiasa untuk di awal seperti ini semuanya akan ada di landing masing-masing kecuali dari masing-masing roamer ya. Saja untuk kali ini Finn sudah melihat keberadaan dari beberapa hero yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist Internasional, hingga dia pun udah akan mendekati lagi ke arah dari Skylar guna untuk bisa memberikan bantuan, memberikan backupan. Haji diusir mundur, Oheb masih ditinggalkan begitu saja, 1-to-1 situation. Seperti biasa masih berebut untuk wave minion. Dan buat sekarang masih benar-benar pasif banget untuk dari segi farmingnya. Hanya saja ada satu flicker yang baru jadi pop out dari Haji, dan ini merupakan sebuah informasi yang menarik. Karena ini belum bahkan menyentuh ke arah turtle dan di menit yang kedua. Sudah ada satu flicker mahal yang terbuang, dan ini bisa sepertinya ada permainan early game yang cukup galak di EXP Lane nanti. Dan nantinya ketika Turtle bisa disergap langsung berarti sama R7. Apalagi lapu-lapu, kita tahu dia fighter yang punya damage. Di level 4 dengan Bremos fighternya bisa langsung dive in ke belakang, dan Haji harus berhati-hati. Oke, itu dia sing langsung ada. Kita lihat pergerakan dari Albert, tapi hanya sedikit memberikan shock terapi saja. Bahkan Finn-nya sekarang ada di bagian atas di area dari Coleto sendiri, dan R7 mendapatkan begitu banyak tekanan hingga damage yang masuk ke arah tubuhnya juga sangat-sangat over sekali. Dan Raja Clay buat kita terkaget-kaget, terheran-heran. Energy Eruption First Blood presented by Infinix menjadi milik dari Wise. sudah kehabisan skill sih tadi, dan ini bukan landing yang bagus untuk R7. Mengingat dari lapu-lapu sendiri, dia cukup strong memang di landing dengan spamnya, namun enggak ketika lawan Glow dari Edward dan bahkan Turtle yang pertama free untuk Blacklist. Ya, Glow juga merupakan tipikal hero yang spam banget untuk skillnya. Tapi mau satu sisi kita melihat Edward lebih punya regen HP yang banyak per 3% HP yang mungkin bisa dia dapatkan dari skill yang pertama. Tapi kalau misalkan kita melihat dari R7, dia hanya mengandalkan shield absorbnya. Dan itu harus terpicu oleh sebuah skill yang nantinya dia gunakan di dalam sebuah landing phase. Oke, sekarang Edward ya ada di bagian bawah dengan deretan item di awal-awal ini. Ada beberapa Molten Essence, namun tahun depan memorinya masih hanya akan mengusir mundur Skylar. Tapi Finn-nya tertinggal sebenarnya. Akankah dia bertahan? Tidak. Finn-nya langsung dihapuk beramai-ramai, dihajar beramai-ramai. Tapi di bawah ada dua orang mencoba untuk bisa melawan lagi karena Edward. Untungnya Tonros bisa membuat pun Edward pergi dari area tersebut. Iya, dan sebenarnya dodge bagus banget sih kalau dia sampai ketarik ke bagian belakang tadi dari Albertnya. Itu bisa aja ditumbangkan. Namun ternyata 3 member yang diturunkan dari Blacklist ke arah top lane demi mendapatkan free game. Oke, ini dia mereka bermain jauh lebih agresif lagi dengan tidak adanya wave minion. Mereka pun masih berada tetap stay di area tersebut, mungkin menunggu ke arah wave minion selanjutnya. Tapi Finn melihat ada satu orang yang pergi, dan ini dia saatnya untuk bisa membalikkan keadaan di area berbeda. Ada lagi Fender Isaac, namun masih ada healing yang diberikan oleh Venus. Tapi Venus yang mulai maju ke bagian tapi ternyata ini oleh Ohebnya. Dihancurkan Venusnya di belakang, hanya bisa melihat tanpa bisa memberikan bantuan yang berarti. Dibalikin, keadaannya langsung berbalik ketika melihat Brody dari Oheb pakai flicker ke depan, langsung dikejar balik, dan Wise kali ini yang bertemu dengan Finn. Adanya efek slow dan immobilize, Finn bakal menjadi korban. Sementara turret di bagian top lane mulai terbuka. Ya, untuk sekarang platingnya mungkin akan dihabiskan secepat mungkin, apalagi Skylar sendirian gara flicker. Waduh, Skylar sepertinya akan langsung dihilangkan, dan benar saja hilang sudah Skylar untuk kali ini. R7
ada pertukaran posisi seperti yang cukup cepat yang dilakukan oleh pemain dari Kiyoshi. Ada R7 yang berada di area tersebut, tapi 1, 2, 3, 4 player bahkan tetap berada, tetap stay, dan Wise sudah memulai untuk di area turtle. Mereka mau zoning sih dari awal, mereka mau main agresif. Bedanya sama game sebelumnya. Untuk sekarang teman-teman dari RRQ Hoshi benar-benar tekan. Sebelumnya mereka yang memberikan tekanan, dan di sisi lain Albert lah yang mengetahui bagaimana potensi dia untuk melakukan sebuah pencurian terhadap Purple Buff. Oke, ini dia Albert masih berusaha untuk bisa melepaskan pergerakan dari Edward yang tepat berada di pundaknya. Hingga terus-terusan memberikan damage, dan Albert pun harus down di area tersebut. Dan emblemnya ternyata bervariasi, apalagi dari Finn sendiri, bro. Iya, kalau misalkan kita melihat dari Finn, terlalu banyak opsi, dan untuk sekarang magical damage juga mungkin akan menjadi sebuah jawaban, dan R7 sendirian di area top lane. Waduh, Clay-nya datang tepat waktu kah? Kenapa? Karena untuk kali ini R7 yang pun berhasil langsung dikembangkan dengan cukup cepat, dan juga Haji tertinggal. Akankah dia punya wings? Ada Finn. Bisa pergi dari tersebut, tapi Finn datang langsung ke getok, dan itu adalah pergerakan yang begitu baik untuk bisa menghancurkan mid lane utama yang dimiliki oleh Blacklist Internasional. Namun ini dominasi dari Blacklist cukup mengerikan. Lagi-lagi 2 kali turtle bisa didapatkan, bahkan secara free tadi. Sempat mau ditukar oleh Albert ke arah Purple Buff, namun Albertnya tumbang juga, bro. Ini worth atau enggak? Ya, apalagi dengan Lancelot yang untuk pertama kali ini diamankan oleh Albert di game yang kedua. Ini bisa menjadi sebuah pembeda. Untuk sekarang pun Wise kita tahu sendiri dia levelnya unggul banget karena sebagai tank jungler. Di early game dia sangat diamankan dengan full damage dari Retribution yang begitu membantu untuk mengamankan turtle atau bahkan buff-buff yang hadir di area jungle. Tapi berarti Albert bisa ketinggalan untuk waktu yang lama dari levelnya karena perlahan-lahan dia pun akan menyusul bagaimana ketertinggalan level dengan 2 turtle yang dari tadi diamankan oleh Black International. Sementara untuk itemnya, buat sekarang Finn benar-benar masih berfokus untuk menahan semua damage untuk magical dari sekarang diberikan. Itu dia pancingan dia cukup berhasil kali ini. Kenapa? Karena Venusnya berhasil langsung dihancurkan. Memang benar-benar terpancing tadi, sepertinya ada 2 orang yang mengikuti lagi ke arah Finn, tapi Finn pun harus mengorbankan langsung ke arah nyawa Skylar. Di bagian belakang speed tree-nya tidak ada speedy like yang dia miliki, hingga akan terlalu beresiko pula apabila dia terus untuk bisa menghantarkan damage di area tersebut karena tidak ada lagi satu resource yang cukup untuk menghancurkan beberapa pemain dari Blacklist International. Ya, masalah kedua adalah Albertnya ternyata tidak diberikan level oleh Wise. Wise benar-benar membayang-bayangi Albert agar nantinya Albert melakukan sebuah kontes terhadap Retribution di area Orange Buff atau bahkan di area Kramer. Dan untuk sekarang tanpa kehadiran dari level yang sama, otomatis Albert harus lebih berhati-hati karena kalau misalkan mau adu kontes Retribution, ini mungkin bukan waktu yang tepat. Oke, Wise, Edward, 2 sosok yang sangat tebal sekali, dan Venus ada di area tersebut. Pastinya akan ada 1 bar HP tambahan lagi yang bisa diciptakan. Dan sekarang hancur pula 1 inner tar yang ada di bagian atas, tapi Edwardnya masih berhasil kabur dari tersebut. Dan juga Venus masih membayangi dari jauh, tapi Turtle Slane-nya bersama by UBS Gold pun berhasil diamankan oleh Blacklist International. 1 flicker dari Haji yang sudah mulai terbuka juga. Peter Strike langsung dikomit, dan Clay menjadi korban pertama. 1 outer turret di mid lane yang mulai terbuka untuk Blacklist. Waduh, tahun depan memorinya connect, Prof, dan hilang sudah. Tapi Albert masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Purple Buff-nya, dan gagal untuk kali ini. Albert memiliki Purple Buff. Ya, itu dia permasalahan utamanya adalah ketika level yang berbeda otomatis antar jungler memiliki retribution damage yang berbeda juga. Dan dengan kehadiran dari Oheb, walaupun dia bisa dibilang di sini tidak begitu terlihat di early game karena tumbang juga untuk kedua kalinya, namun bagaimana turret objektif yang diamankan olehnya bersama dengan Estes dari Oh My Venus ini bisa menimbulkan sebuah snowball effect dari segi goldnya, dari segi levelnya, dan bahkan sudah ada Malefic Roar. Skylar walaupun sudah memiliki 1 buah golden staff tapi harus lebih berhati-hati karena pola permainan dari RRQ Hoshi mengandalkan sekali kari dari lini depan ke arah belakang. Dan ini main front to back cukup beresiko karena ada heal up dari Estes, dan ini juga harus diperhatikan. 3 hero, 3 pemain inilah Oh My Venus, Haji, dan Oheb yang selalu berdampingan bertiga ketika sedang ada di mid game. Ini nggak pernah lepas dari pandanganku nih. Dan mungkin ya ada satu faktor juga yang menyebabkan agak sulit, di mana minimnya hero yang bisa kontrol landing jauh nih dari RRQ sendiri. Mau nggak mau Lancelot yang akan diutus ke sana. Yap, jadi dia Albert berusaha untuk pergi, mundur lagi, Karim melakukan hal yang sama, tapi di bagian tengah coba lihat Finn benar-benar sendirian karena dia tahu ada Clay yang memang sudah mengunci lagi 1 ultimate yang dimiliki oleh Venus. Hanya saja Edwardnya berhasil langsung masuk ke dalam tubuh dari Clay. Clay-nya berhasil ditarik masuk ke dalam area defense yang dimiliki oleh Blacklist International. 5 playernya tetap stay di area tersebut. Wow, tidak ada korban sama sekali dari Blacklist International, dan Purple Buff yang mulai terbuka kali ini langsung diinvasi habis-habisan oleh Blacklist sendiri. Bahkan bukan hanya Purple Buff, inner turret
di bagian mid lane juga bakal jadi target selanjutnya. Yap, ini dia tempo permainan dimiliki oleh Blacklist benar-benar dipaksakan masuk ke dalam hierarki hingga hierarki sendiri harus bisa keluar secepat mungkin karena Hildanya untuk sekarang mulai maju ke bagian depan. Hajinya berhasil dipukul mundur tapi tidak untuk waktu yang lama karena untuk kali ini bahkan Esther jadi Pedro yang memang bisa mendapatkan lagi ketambah poin kill tambahan dan juga R7 tumbang, pinnya tumbang, ada 2 player yang dimiliki oleh Arkeosi sudah hilang. Wow, ini Satu hit lagi itu. tanpa korban bro. Iya, masalah utamanya adalah tanpa adanya trade kill sama sekali dan Oheb lebih berfokus untuk menumbangkan turret di area mid lane ketika mereka juga akan mendapatkan lord secara gratis. Ini benar-benar bisa dibilang total domination, namun dengan pola permainan yang berbeda dengan draft yang sama, mereka lebih galak saja di early game. Itu bedanya untuk Blacklist International di game yang kedua kali ini. Semuanya dari pergerakan Oma Venus berarti ya. Karena ketika di game pertama kita lihat dia lebih fokus ke arah mid lane. Apalagi ditambah dengan adanya assassin seperti Fanny yang benar-benar mengganggu banget tadi posisi mid lane-nya. Sekarang nggak ada. Lebih bebas lagi. Bahkan dari Oh My Venus sekarang langsung ke arah gold lane tadi. Ngebantuin ke arah Oheb-nya. Ya, secara item juga kayaknya di sini masih kurang damage daripada Albert kalau misalkan langsung menuju ke area belakang. Karena mau bagaimanapun Haji akan selalu di cover oleh Oh My Venus. Dan jangan lupa kan ada Aegis. Ini dia sebenarnya jawaban dari teman-teman Blacklist International yang semenjak di game yang pertama kita melihat Aegis dan dengan pola permainan defensif. Mereka mencoba untuk mengembalikan secepat mungkin. Apalagi dengan 10.000 gold ini yang berbahaya. Gold yang berbeda 10.000 secepat mungkin harus mereka coba bedakan gapnya. Apalagi untuk Clay. Positioning adalah jawabannya. Yap, NOD udah ada di dalam tubuh dari Clay. Kita lihat saja seperti apa hasilnya. Karena dia yang berbeda lagi. Udah ada satu best turret di area mid yang udah dihancurkan atas dan bawah. Masih aman sejauh ini. Lordnya sebentar lagi akan langsung menghilang. Tapi Wise ya mencoba untuk maju sedikit untuk bisa memberikan gangguan dan juga memancing beberapa source skill yang dimiliki oleh Arkeosi keluar semuanya. Dan wave minion kembali hadir. Akan seperti apa pertempurannya karena Edwardnya bahkan kali ini Wise-nya sudah mulai maju. Tapi di bagian belakang Venus benar-benar stay untuk tenang. Dan juga Pedro Astrek dikeluarkan dan Skylar harus mundur. Bahkan kali ini Fitnya menghilang dengan sangat-sangat cepat. Ada 4 player tersisa yang dimiliki oleh Arkeosi. Dan juga mendapatkan serangan terus-terusan yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist International. Karena untuk kali ini tidak ada wave minion dan beberapa saat ke depan masih bisa tertahan PES ini. Wow, 2 best turret yang hilang. Ini menjadi catatan penting pastinya untuk RRQ sendiri. Bahkan Fitter Ice Strike kembali di commit. Hanya untuk melakukan zoning out saja karena best turret lagi-lagi yang dituju. Aduh, R7 pun udah mengeluarkan lagi karena flickernya Edward. Dengan glue benar-benar mengganggu dan Albert masih mencari posisi untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Blacklist International dengan beberapa wave minion yang masih tersisa. Pinnya sedikit lagi untungnya tidak ada Tone of Bad Memory. Andai kalau ada kemungkinan besar pinnya pun tidak akan bertahan. Dan Pedro Ice Strike pun langsung diambil dan dikeluarkan oleh Clay yang benar saja Haji barusan. Dia ambil sudah ujinya dan juga lampu-lampu langsung menghilang dengan cepat. Edward yang langsung maju ke bagian depan dan pinnya tidak bisa bertahan lagi tapi Edward berhasil langsung dihancurkan oleh Kari karena sekarang damage sudah mulai terasa tapi bench sedikit lagi yang tersisa akan ke mereka. Arkeosi bisa bertanda juga membuat pemain dari Blacklist International keluar dari area defensif yang diciptakan oleh pemain dari Arkeosi. Wow, pressnya tanpa henti dan Clay pun menjadi korban. Albert coba untuk ke defense mati-matian, harus tumbang juga dan bestnya yang terekspos satu sama Blacklist International. Pola permainan cepat kembali lagi ditunjukkan untuk saat ini. Namun perbedaannya adalah mereka menggunakan draft yang sama dengan tempo yang bahkan 2 kali lebih cepat ketimbang RRQ di game yang pertama. Bisa dibilang ini benar-benar tekanan yang tiada henti. Setuju banget sama yang Lim bilang, ini mati-matian banget defense-nya. Karena kita tahu sendiri, Farsha ultimate-nya udah di buff. Cooldown-nya cepet banget untuk sekarang. Bahkan kembali seperti settingan pabrik. Dengan menggunakan Federal Airstrike yang begitu berkali-kali lipat damage-nya. Apalagi dengan Divine Glaive juga yang sudah ada di tubuh dari Haji. Hal inilah yang sebenarnya benar-benar menjadi sebuah jawaban dari sergapan yang sedari tadi benar-benar langsung mengincar ke arah belakang. Dan Skylar, karena belum ada Athena Shield, ini dia yang berbeda. Sebelumnya kan ada Cloud lagi hero-nya. Jadi bisa ada gak cuma one way escape aku bilangnya. Ada two way escape, yang pertama dengan menggunakan battle spell, yang kedua dengan menggunakan battle mirror image. Dan battle mirror image pun ada timingnya. Kalau buat sekarang, pattern step kelihatan sedikit aja, otomatis bakal langsung dibuka Federal Strike. Langsung digas habis-habisan. Karena ada interval 4 detik kan untuk langsung menggunakan